Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Senin 23 Desember 2024 merupakan hari biasa khusus masa Advent. Renungan akan kita ambil dari bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66 dengan tema Sekolah Keheningan Zakaria. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis dan bagaimana proses ia sampai mendapatkan nama Yohanes itu karena Zakaria mengikuti kehendak yang dikatakan oleh Gabriel dalam penampakannya. Namanya Yohanes, maka dia lalu bisa berbicara kembali. Namun sebelum itu kita perlu melihat ke belakang sejarah bagaimana Zakaria bisa menjadi bisu. Sebagaimana kita ketahui dalam Injil, ketika dia sedang melayani bait Allah, dia mengalami sebuah penampakan di mana Gabriel menampakkan diri kepadanya menyampaikan kabar bahwa doa-doanya akan dikabulkan, bahwa istrinya akan mengandung dan memberi dia seorang anak. Namun apa yang terjadi? Seorang imam begitu melihat penampakan Tuhan pun kurang percaya. Dia gagal dalam ujian untuk percaya pada kehendak Tuhan yang kelihatannya tidak mungkin tetapi mungkin. Oleh karena itu, dia harus masuk ke dalam sekolah iman yang baru, sekolah keheningan. Ia dibuat menjadi bisu, tidak mampu berkata-kata, hanya bisa mendengarkan. Tetapi bukan hanya mendengarkan dengan telinga, terlebih diajak untuk mendengarkan dengan hati, dengan rasa yang lebih dalam akan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka 3 bulan pertama kandungan Santo Yohanes di dalam rahim Santa Elizabeth itu belum kelihatan adanya tanda-tanda fisik perubahan. Maka Zakaria tidak percaya, belum percaya bahwa istrinya mengandung. Inilah sekolah dasar, sekolah paling sulit untuk meletakkan dasar iman untuk percaya. 3 bulan pertama proses kandungan. 3 bulan kedua memasuki bulan ke-6. Bulan ke-4, 5, dan 6. Ya, 4, 5, dan 6, 3 bulan kedua. Mulai kelihatan perubahan dalam tubuh Santa Elizabeth, dalam badannya mulai membesar, perutnya mulai membesar. Disitulah Zakaria mulai percaya, ikut bertumbuh imannya. Karena melihat tanda-tanda fisik, istrinya mulai kelihatan perutnya membesar. Mulai percaya melihat tanda-tanda fisik. Kemudian 3 bulan berikutnya, 3 bulan terakhir dari bulan ke-7, 8, 9 plus 10 hari yang merupakan masa pendidikan terakhir. Tadi yang pertama sekolah dasar, yang kedua sekolah menengah, yang ketiga adalah sekolah terakhir atau universitas katakanlah. Di mana di situ juga ikut berperan Santa Perawan Maria. Ketika dia setelah mendapatkan kabar dari Gabriel akan mengandung juga, dia kemudian pergi mengunjungi Elizabeth untuk membantu saudarinya itu dalam proses melahirkan. Bukan hanya membantu Elizabeth, tetapi juga membantu Zakaria untuk menjadi seperti Maria. Maria menjadi dosennya Zakaria, dosen dalam mendengarkan Tuhan, dosen dalam kepercayaan, dosen dalam kebijaksanaan, tetapi juga dosen dalam ketaatan. Zakaria mulai bertumbuh lebih besar lagi imannya berkat kehadiran Santa Perawan Maria. Dalam sekolah keheningannya selama 3 bulan bersama dengan Maria, dia belajar banyak sehingga dia mentaati apa yang dikatakan malaikat. Nanti kalau anakmu lahir, berilah nama dia Yohanes. Dan betul, ketika dia mengatakan anak ini namanya adalah Yohanes, begitulah lalu dia terlepas belenggu yang mengikat mulutnya, lalu dia bisa berkata-kata kembali.
Karena iman merubah segala keterbatasan. Dia bisa berkata-kata lagi lalu melambungkan pujian yang sangat terkenal, yaitu Benedictus, yang selalu diulang oleh gereja dalam setiap ibadat pagi, setiap hari diulang dalam ibadat pagi. Sekarang menyentuh saya dan Anda, saudara-saudari, apakah perlu bagi saya dan Anda untuk masuk juga kepada sekolah keheningan supaya kita bisa beriman? Saya rasa kita tidak harus seperti itu. Kita sudah dapat banyak teladan, banyak contoh. Zakaria, Maria, Elizabeth, dan lain sebagainya adalah contoh. Jangan sampai kita dijadikan bisu untuk bisa percaya. Cukup melihat kesaksian mereka kita percaya, iman kita perkuat. Sehingga Natal yang akan kita rayakan bentar lagi sungguh menjadi Natal yang sangat mampu merubah hidup kita menjadi seorang Katolik yang sungguh-sungguh Katolik. Bukan hanya seorang Katolik dalam KTP. Semoga kita makin beriman, makin bertumbuh, karena kita bisa bekerja sama dengan kehendak Allah. Semoga Allah memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.